Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa prinsip dalam mendesain sebuah user interface. Yang pertama, ada user compatibility. User compatibility bisa diartikan kesesuaian antara antarmuka sebuah aplikasi terhadap kebutuhan usernya. Jadi, aplikasi yang kita develop sebisa mungkin dapat mengakomodir dan tepat tujuan pada kebutuhan user. Nah, sebagai contoh ada dua aplikasi. Yang pertama, Photoshop dan satunya Android Studio. Sudah pasti user dari kedua aplikasi ini mempunyai kebutuhan yang berbeda. Coba kita lihat pada Photoshop. Ketika kita masuk pada aplikasi ini, kita dihadapkan pada satu page untuk menggambar. Ada toolbar-toolbarnya juga. Di sini ada layer. Tentu desainnya akan berbeda pada aplikasi Android Studio, yang mana aplikasi ini dirancang untuk developing sebuah aplikasi Android. Ini tentunya pengguna dari aplikasi ini adalah programmer. Jadi di sini ada satu workspace yang bisa kita gunakan dalam mengcoding. Di samping kiri ada package dari aplikasi yang sedang kita buat tersebut, dan di atasnya ada toolbar-toolbar yang bisa membantu kita dalam developing aplikasi tersebut. Jadi karena tiap user itu mempunyai kebutuhan berbeda, jadi sebisa mungkin kita harus melakukan penelitian dulu terhadap kebiasaan dan kebutuhan user tersebut agar aplikasi yang kita buat dapat tepat guna. Nah, kemudian yang kedua ada product compatibility. Seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada. Hal tersebut sangat tidak diharapkan dari perusahaan, karena adanya aplikasi software diharapkan dapat menjaga produk yang dihasilkan dan dihasilkan produk yang jauh lebih baik. Contohnya, aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Kemudian yang ketiga ada task compatibility. Di sini aplikasi atau antarmuka sebuah aplikasi harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Semua pekerjaan serta tugas-tugas user harus diadopsi di dalam aplikasi tersebut melalui antarmuka. Sebisa mungkin user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas user dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka. Contohnya, pada saat kita instalasi, kita hanya dihadapkan pada next, agree, dan install. Kemudian ada workflow compatibility.
Pada workflow compatibility, aplikasi bisa membantu, sebenarnya aplikasi itu bisa dalam satu tampilan untuk berbagai pekerjaan. Namun jika tampilan yang ada hanya untuk satu pekerjaan saja, misal untuk login email, maka kita harus membuka tampilan tersendiri untuk daftar email. Contohnya ini pada Gmail. Jadi pada saat kita mau login itu tampilannya ya kita ditujukan pada untuk login memasukkan akun kita dan untuk mendaftar itu berada pada halaman yang berbeda. Setelah itu terdapat konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata, sesuai serta dengan produk yang dihasilkan. Banyak perusahaan dalam menjalankan sistemnya menggunakan aplikasi sistem berbeda di setiap divisi dalam perusahaan tersebut. Ada pula yang menggunakan aplikasi yang sama di divisi yang berbeda. Namun seringkali keseragaman dalam menjalankan sistem tidak diperhatikan. Oleh karena itu, software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi, khususnya antarmuka. Contoh penerapan warna, struktur, menu, font, format desain, serta pada antarmuka di berbagai bagian, sehingga user tidak mengalami kesulitan pada saat berpindah posisi pekerjaan atau berpindah lokasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, contohnya ini adalah keseragaman toolbar pada aplikasi Word, kemudian Excel, dan PowerPoint. Selanjutnya ada familiarity. Di sini karena sifat manusia itu mudah mengingat dengan hal-hal yang sudah sering dilihatnya atau didapatkannya. Secara singkat, ini biasa disebut dengan familiar. Antarmuka bisa mungkin didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya, dari tata letak, model, dan sebagainya. Hal ini dapat membantu user cepat berinteraksi dengan sistem melalui antarmuka yang familiar bagi user. Ini adalah contoh menu save terdapat pada menu file dan letaknya terdapat di sebelah kiri atas file. Nah, ini adalah tampilan user interface dari aplikasi Inkscape. File terdapat di sini. Kemudian coba lihat pada Photoshop sama, file terletak pada pojok kiri atas, dan save terdapat pada file juga, menu file. Kemudian pada Microsoft Word, save juga terdapat pada menu file juga. Oke. Kemudian ada simplicity. Simplicity artinya kesederhanaan. Karena tidak selamanya antarmuka yang memiliki menu banyak adalah antarmuka yang baik. User biasanya cepat merasa jengah dan bosan jika pertanyaan, dan menu bahkan informasi yang dihasilkan terlalu panjang dan berbelit. User lebih menyukai hal-hal yang bersifat sederhana tapi mempunyai kekuatan atau bobot. Ini coba kita bandingkan antara menu bar
Microsoft Word dengan menu bar dari Inkscape. Pada menu bar Microsoft Word, dia didesain begitu simpel. Satu klik langsung ada model menunya adalah horizontal, ada icon-icon yang menurut saya begitu simpel dan mudah dipahami. Berbeda pada dengan Inkscape, dia menu barnya ketika diklik dia lebih didesain vertikal dan gimana ya? Kalau dibandingkan dengan Microsoft Word yang tadi, lebih simpel yang tadi, dan user akan lebih mudah menangkap dan lebih mudah dalam menggunakan yang simpel tadi. Nah, kemudian ada direct manipulation. User biasanya berharap aplikasi yang dihadapinya mempunyai media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka. User ingin aplikasi yang dihadapinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sifat, karakteristik. Selain itu, sifat dari user yang suka berubah atau mempunyai rasa bosan. Saya kasih contoh dari aplikasi Gmail. Dia punya satu fitur di mana user bisa custom tema dari email mereka sendiri. Nah, selain manipulasi atau perubahan antarmuka dari manipulation bisa berupa hotkey yang pada saat kita mengedit dokumen pada Microsoft Word atau lain-lain, biasanya kita Ctrl V itu langsung bold, Ctrl U, underline, dan lain-lain. Nah, kemudian kontrol. Prinsip kontrol ini berkenaan dengan sifat user yang punya tingkat konsentrasi yang berubah-ubah. Hal itu sangat mengganggu proses berjalannya sistem. Kejadian salah ketik lah atau salah entry merupakan hal yang biasa bagi seorang user. Akan tetapi, hal itu akan dapat mengganggu sistem dan akan berakibat sangat fatal karena salah memasukkan data satu digit atau karakter saja, informasi yang dihasilkan sangat dimungkinkan salah. Oleh karena itu, software engineer haruslah merancang suatu kondisi yang mampu mengatasi dan menanggulangi hal-hal tersebut. Ini contohnya ketika kita memasukkan password yang salah, akan muncul sebuah pemberitahuan bahwa password yang kita masukkan adalah salah. Kemudian yang ke-10 ada what you see is what you get. Artinya, apa yang didapat adalah apa yang dilihatnya. Yang kamu lihat, yang kamu dapat. Ini contoh, ketika ada Microsoft Word, saya mengklik tabel, maka yang terkait adalah tabel. Selanjutnya ada flexibility. Nah, flexibility adalah merupakan suatu bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah.
Software engineer dapat membuat berbagai solusi penyelesaian untuk suatu masalah. Sebagai contoh, dalam adanya menu, atau model dialog yang lainnya. Nah, kemudian ada responsiveness. Nah, tampilan yang dibuat harus ada responnya. Contohnya pada aplikasi Eclipse, ketika kita membuka ada loading, atau saat kita melakukan suatu aktivitas pada suatu aplikasi dapat loading. Nah, aplikasi tersebut melakukan respon terhadap trigger yang kita lakukan pada aplikasi tersebut. Kemudian ada invisible technology. Di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita menutupi suatu teknologi atau algoritma yang kita buat pada sistem yang telah kita develop. Karena sebenarnya user itu tidak butuh tentang bagaimana itu bisa terjadi atau tapi karena bagi user itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana aplikasi itu bisa berjalan sebagaimana semestinya. Sebagai contoh ini adalah pada Google Translate. Dengan user interface ini sebenarnya di dalamnya ada suatu sistem algoritma yang mana membuat dia bisa melakukan translasi dari suatu bahasa ke bahasa lain. Kemudian ada robustness atau kehandalan. Interaksi manusia dan komputer dalam pembangunan antarmuka yang baik dapat berupa frase-frase menu atau error handling yang sopan. Kata yang digunakan harus dalam kondisi bersahabat, sehingga nuansa user-friendly akan dapat dirasakan selama menggunakan sistem. Contoh yang kurang baik, new files, bad files, floppy error, dan sebagainya. Nah, di sini akan lebih baik jika menggunakan bad command, file names, disk drive, not ready, dan lain-lain. Kemudian ada protection. Protection di sini dimaksudkan untuk melindungi user dari kesalahan umum yang biasa dilakukan. Nah, sebagai contoh pada aplikasi web Google, di sini dia disediakan tombol undo, back, yang mana yang kemudian ada redo. Itu semua dimaksudkan agar untuk melindungi user ketika dia melakukan kesalahan akses. Nah, dan yang terakhir ada easy of learn and easy of use. Nah, di sini yang penting aplikasi itu dapat mudah dipelajari dan mudah digunakan oleh user. Oke. Nah, saya rasa cukup sekian untuk prinsip dan desain UI.